Tanya ya Pak ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Biasanya kalau kami dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di sekolah itu yaitu dengan menggali informasi dan mendengar dari Bapak Ibu guru ataupun siswa tentang permasalahan tersebut. Itu biasanya seperti itu. Terus Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? ya, kami dalam melakukan pengambilan keputusan itu saya harus mengajak beberapa orang dari tim, pimpinan, dan pengelola sekolah untuk berdiskusi bersama, mempertimbangkan sisi dari masalahnya dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Itu kan pas. Terus Pertanyaan berikutnya, ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? terima kasih untuk langkah-langkah saya dalam menyelesaikan masalah. Biasanya satu, harus saya mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan masalah tersebut. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Empat, mendiskusikan dengan tim. Lima, mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Dan yang keenam, membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Terus sudah pas ya, Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? menurut saya yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas, transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, tantangannya banyak, termasuk dari kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekan dari luar, ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat, kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, untuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya tidak punya jadwal tetap, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin. Karena kalau tidak, itu akan malah memperparah masalah. Memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan
tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Terus Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? yang mempermudah antara lain yaitu dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas, itu sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa saya petik antara lain yaitu saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Terima kasih Pak, wawancara hari ini sudah terlaksana. Mohon maaf mengganggu waktunya.